sekarang balik lagi, ada problem yang lumayan unik juga, lumayan sering terjadi juga. Tapi ya mungkin range-nya dalam 1 tahun tuh bisa paling 3 sampai 5 kasus ya. Cuman hal kecil ini bisa jadi fatal. Nah, di belakang ini salah satu mobil temen gue yang dimana sekitar tanggal 23 Desember lalu dia sempet lah servis, perawatan berkala segala macam intinya. And then udah pulang, udah damai. Di tanggal 25 kebetulan dia merayakan Natal. Dan di saat dia lagi mau acara keluarga di jalan, di tol, dia kirim gue foto dan akhirnya kita teleponan. Bro, ini kenapa ya? Aduh, gue bilang ini saya overheat. Gue juga ketika 2 hari sebelumnya anak-anak treatment service itu nggak ada apa-apa sih, nggak ada masalah sama sekali, semuanya normal. Akhirnya singkat cerita dia mogok itu udah mulai overheat dan mobilnya finally mogok di tol Sentul. Akhirnya gue samperin ke Sentul. Di sana ya udah pasti air radiator udah kelihatan, udah bertumpahan. Ya praduga gue awal ini mungkin di termostat atau gue 100% yakin termostat saat itu. Akhirnya ya karena nggak bisa ditindak di tempat, akhirnya towing ke bengkel. Sampailah di bengkel, kita lakuin cek satu-satu, dan di starter pun ternyata air udah muncrat segala macam. Ini indikasi head lengkung. Terus, nah keluar. Kompresinya bocor, makanya nembus ke lubang air, makanya nyemprot. Ternyata pengalaman mungkin ini yang ngasih nilai lebih di sini, yaitu adalah anak-anak yang gua pribadi menilai ini termostat telat buka sehingga mobil overheat segala macem. Tapi anak-anak mekanik semua berkata lain. Dan lo tahu penyebab utamanya apa? Benda sekecil ini, tutup radiator. Gila tuh, tutup radiator dia ternyata pecah semua nih. Ini PR-nya, dan ini parts-parts kecilnya semua. Gara-gara tutup radiator yang semurah ini, yang dimana kita juga biasa ngecek apapun pasti lewat tabung reservoir. Kita nggak pernah tahu kondisi dia dalam kondisi fit atau enggak, emang harus dicoba. Tapi dalam tanda kutip, kalau kita coba pun terkadang ada salahnya, karena buka tutup mungkin tutup itu udah lama, 2-3 tahun nggak dibuka, bisa rusak juga. Dan belum tentu teman-teman atau customer yang ada di bengkel juga bisa nerima hal itu gitu. Susah sebenarnya untuk menghindari hal kayak gini, karena akhirnya kita bisa menyimpulkan lah, paling nggak tutup untuk hal yang murah tapi vital kayak gini bisa mengakibatkan hal fatal sampai overheat. Yang akhirnya di mana ini juga mesin melenting segala macam, head juga udah melenting sehingga kompresinya balik, air makanya pas di starter tadi air muncrat balik gara-gara benda ya mungkin 50.000 sampai 150.000 ini rupiah bisa ngakibatin hal yang fatal. Dan akhirnya setelah kita bongkar semua, nanti kita cantumin videonya, ketahuan semua. Akhirnya di sini karena udah overheat itu head melenting, kita lihat belakang deh. Di sini ada ini packing head cylinder, karena headnya kemarin udah terlalu panas mungkin ya, mobil juga sampai mati, headnya udah melenting, udah nggak rata kondisinya. Jadi kita udah papas ulang, udah bubut ulang. Terus yang pasti biasanya kena dalam hal kayak gini overheat, karena dia dapat tegangan yang nggak rata. Ini kena semua koil. 4 biji nih korban koil kemarin. Pertamanya duanya kita masih optimis, masih aman. Ternyata enggak lah, ternyata selang 1 hari berikutnya kita coba di idle mobil,
kita running setengah hari, ternyata di sore udah pincang juga setelah udah ganti 2 biji. Dan yang lainnya ini mumpung mesin lagi turun dan dalam kondisi dia juga lagi libur, sekalian perawatan kaki-kaki semua. Nah, yang jadi problem utama balik lagi ke masalah tutup ini ya, gue juga bingung sih, kayak anak-anak bisa dibilang serba salah juga. Kayak yang gue bilang tadi, dalam kondisi nggak kenapa-napa, tiba-tiba kita bilang ke om, ganti ya om tutupnya, itu susah juga kan. Karena ngetesnya itu memang harus sedikit kasar kan, harus sedikit kayak ini, tutup kita ambil, pernya itu kita tes, kita pantul-pantulin. Kalau ketika kita pantul-pantulin, per itu ternyata lepas atau ya udah patah, ya berarti itu harus ganti. Atau indikasi lainnya kita lihat dari karetnya, udah getas atau belum gitu kan. Nah, cuman daripada menunggu, daripada kita nunggu ada masalah, better ya udah setahun, 2 tahun, kalau ada dana lebih langsung aja ganti gitu sih. Dan ini akibatnya gara-gara part sekecil itu, biaya yang dikeluarin, anggap aja tutup radiator ini 120.000 ya misalnya. Biaya yang dikeluarkan di sini berarti 100 kali lipat ya. Karena dia mengeluarkan 12 juta rupiah untuk perbaikan semua sektor mesin ini. Ya meliputi tadi, karena headnya melenting kita harus papas ulang. Akhirnya semua seal-seal di dalam juga ganti semua. Terus otomatis coil juga harus ganti semua. Seal cover valve ganti semua. Radiator udah pasti harus diservis. Bahkan harusnya mungkin lebih baik lagi kalau ganti radiator, bisa lebih lagi tuh biayanya. Nah, untuk hal kecil ini ngabisin 12 juta rupiah tentunya nggak bijak kan. Jadi mendingan saran gue buat teman-teman, daripada nungguin rusak, mendingan hal kecil gini udah kita tanggulangin di depan. Jangan tunggu tutup radiatornya rusak. Jadi mendingan kalau perlu stok lah menurut gue. Setahun sekali lah lu ganti, 2 kali servis mungkin ganti, 2 kali servis ganti. Daripada kena masalah turun mesin yang cukup besar gara-gara benda sekecil gini. Itu hari ini, thank you. Berarti keep your car safe dengan cara rajin lah. Ganti sih, bukan ngecek lagi, ganti tutup radiator. Oke? Andi signing out. Thank you. See you.